5. Nah, bertemu lagi bersama Pak Haji. Pada kesempatan kali ini, Pak Haji akan mengajak anak-anak untuk belajar, kemudian berpraktek, dan kemudian anak-anak sendiri yang akan belajar di rumah dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Haji ingin mengajak kalian untuk belajar mengenai panas dan perpindahannya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari nanti dan apa saja yang akan kalian uji cobakan di rumah kalian masing-masing, maka mari simak video singkat berikut ini. Nah, anak-anak, di materi panas dan perpindahannya ini, anak-anak akan belajar mengenai apa itu isolator, apa itu konduktor, apa itu konveksi, konduksi, dan radiasi. Nah, dari istilah 5 hal ini, kemungkinan besar kalian sudah tidak asing ya. Nah, Pak Haji ingin mengajak anak-anak semua untuk mencari benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian, yaitu contoh dari benda isolator, contoh dari benda konduktor, contoh dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Nah, kalau konduktor itu adalah apa? Ya, kalian tahu, konduktor adalah benda yang mampu menghantarkan panas. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak atau kurang mampu menghasilkan atau menghantarkan panas. Ya, oke. Sebagai contoh yang konkret, Pak Haji juga sudah membawa benda yang konkret yang Pak Haji punya di rumah. Yaitu apa? Tebak dulu. Oke, biasa untuk merapikan baju atau pakaian. Kalian tahu? Iya, setrika. Nah, di setrika yang Pak Haji punya ini, dia punya kabel colokan untuk masuk ke listrik, kemudian setrika. Dia ada pengatur suhu atau panasnya. Dan di sini ada ini apa? Ini benda yang terbuat dari logam. Ya, betul. Ini adalah aluminium. Nah, di sini anak-anak, Pak Haji contohkan langsung saja ya. Yang dinamakan konduktor adalah yang di sini, karena di sini ini menghantarkan panas. Maka kalian pasti sangat berhati-hati jika kalian sudah bisa menggunakan setrika ini. Tidak akan mungkin kalian memegang yang bagian bawah, karena di sini nanti ketika kita sudah mencolokkannya ke listrik, maka akan mengalirkan mengalirkan listrik dan diubah menjadi energi panas. Nah, disinilah yang disebut konduktor. Sedangkan isolator adalah yang bagian gagang pemegang ini. Kemudian di sini ini adalah isolatornya. Isolator apa tadi? Benda yang tidak atau kurang dalam menghantarkan panas. Jadi dia menahan agar tangan kita ketika memegang setrika ini tetap dalam keadaan yang suhu yang normal. Begitu anak-anak. Sekarang kita akan bersama-sama belajar mengenai istilah dari apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi anak-anak. Konduksi itu adalah perpindahan kalor itu tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Ya, tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Nah, contoh dari konduksi, Pak Haji juga sudah mempunyai benda yang akan Pak Haji contohkan. Konduksi contohnya adalah ini anak-anak. Pak Haji memiliki cangkir. Nah, cangkir ini terbuat dari tanah liat, keramik ya. Kemudian Pak Haji juga memiliki sendok yang terbuat dari logam. Ya, sendok yang terbuat dari logam. Nah, kalian tahu tadi sudah mengerti tentang isolator dan konduktor. Kalau konduktor itu menghantarkan panas, isolator tidak menghantarkan panas. Nah, di sini anak-anak, cangkir Pak Haji, jika ini sudah diisi air panas, ketika Pak Haji mencelupkan sendok ke cangkir yang sudah terisi air panas Pak Haji ini, maka dalam waktu yang beberapa waktu, kemudian sendok yang terbuat dari logam ini akan juga menghantarkan panas, akan terasa hangat. Bahkan ketika panas sekali, maka sendok juga akan menyamakan suhunya dengan air yang mendidih yang ada di cangkir ini. Itulah yang dinamakan konduksi. Kalian bisa ulangi lagi apa tadi? Konduksi istilahnya perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi airnya nggak kemana-mana, airnya tetap di sini.
Nah, oke, kemudian contoh yang kedua yaitu konveksi. Konveksi istilahnya apa, anak-anak? Ya, kalau konveksi itu disertai perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya, ya, dan juga melalui perantara. Jadi melalui perantara. Tadi juga ini melalui perantara. Perantaranya adalah sendok. Sendok terkena panas dari air yang ada di cangkir. Sedangkan itu konduksi. Kalau konveksi itu melalui perantara dan ada perpindahan zat perantaranya. Jadi contohnya apa ya, Pak Haji nggak bawa contohnya. Pak Haji anggap saja Pak Haji memiliki kompor, kemudian Pak Haji memiliki panci yang Pak Haji isi air, kemudian Pak Haji taruh di atas kompor Pak Haji nyalakan. Maka air ini lama kelamaan akan panas dan mendidih. Kalian bisa tahu kalau kalian melihat air yang mendidih akan muncul gelembung-gelembung, ya, gelembung-gelembung, dan air itu seperti diaduk dan bergerak airnya itu, ya. Nah, itulah yang disebut konveksi, perpindahan kalor dengan perantara, melalui perantara, dan zat perantaranya itu berpindah. Jadi berpindah, anak-anak. Jadi kan di sini tadi kan akan berpindah menjadi uap, akan naik. Kalau yang bergelembung-gelembung itu kan akan menguap menjadi naik, dan perpindahan kalor itu tadi airnya itu juga akan berputar-putar seperti diaduk atau mungkin bergoncang-goncang begitu karena ada gelembung tadi. Itu yang disebut konduksi. Oke. Masuk ke yang istilah ketiga yaitu radiasi. Radiasi, ya, namanya. Apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa perantara. Tanpa perantara, anak-anak. Ya, itu yang disebut radiasi. Jadi contoh yang konkret itu adalah ketika kita pramuka, ketika kita berkemah. Wah, ini kesempatan berkemah kalian belum ada, ya dikarenakan kita masih dalam situasi pandemi. Nah, dalam berkemah itu biasanya ketika malam hari ada acara, ada kegiatan api unggun. Nah, dalam api unggun itu biasanya kita harus berbaris melingkari api unggun itu. Nah, di tengah-tengahnya ada api unggun dan kita memutari di lingkaran itu. Harapannya apa? Ketika malam hari kita berkegiatan, itu anak-anak semua dan kakak pembina tetap diberikan kehangatan oleh api unggun itu. Itulah yang disebut radiasi. Jadi kalian bisa merasakan panas dari api unggun itu tanpa kalian harus menyentuhnya, tanpa kalian harus memasukkan sendok di api unggun atau memakai tongkat kalian, tanpa seperti itu. Tapi kita merasakan panasnya. Seperti juga ketika kita mencuci baju kita dicuci karena basah, kita taruh di jemuran. Kemudian panas matahari pagi, siang atau sore itu membuat juga ada proses radiasi juga, anak-anak. Jadi panas matahari menyinari pakaian kita tadi dan pakaian kita tadi itu menjadi kering. Itu tanpa perantara, ya. Nah, itulah penjelasan dari Pak Haji mengenai konduksi, konveksi, dan radiasi. Seperti di awal video tadi, Pak Haji menyampaikan bahwa kita akan bersama-sama mencoba mempraktekkan ataupun menjelaskan seperti Pak Haji tadi, ya kan? Oke. Nah, sekarang Pak Haji ingin memberikan kegiatan kepada kalian yang kalian bisa kirimkan di assessment dan menjadi nilai keterampilan anak-anak semua. Silahkan anak-anak mempresentasikan masing-masing 3 contoh isolator dan konduktor. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak mencari masing-masing satu contoh dari konduksi, kemudian konveksi, kemudian radiasi, proses perpindahan kalor atau panas. Ya, Pak Haji ulangi lagi. Kalian diminta mencari masing-masing 3 contoh dan mempresentasikan benda-benda konduktor dan isolator. Kemudian yang kedua, kalian mencari satu proses atau satu kegiatan dari proses konduksi, konveksi, dan radiasi. Jelaskan kesemuanya itu dalam sebuah video, ya. Dalam video itu buat secara menarik, wajah kalian terlihat seperti Pak Haji sekarang ini, benda yang kalian bawa juga terlihat dengan jelas seperti yang Pak Haji bawa ini tadi, dan dijelaskan dengan sebaik mungkin, ya.
proses editing video itu tidak menjadi nilai, tapi konten dan isi serta bagaimana kalian menjelaskan itu yang menjadi nilai yang baik untuk kalian. Itu saja yang ingin Pak Aji sampaikan. Selamat belajar, selamat berpraktek, selamat mencari benda-benda yang ada di rumah kalian, sembari kalian ikut membantu mama, papa, orang tua untuk bersih-bersih di rumah. Oke, sampai jumpa anak-anak, dan salam sehat dan patuhi protokol kesehatan selalu. Dadah.